Oke, halo selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema kali ini adalah pentingnya kita memisah-misahkan ikan angler, biarpun itu satu jenis, ke tempat lain saat berbudidaya ya. Jadi intinya saat kita membudidayakan ikan angler atau yang biasa dikenal dengan gupi mini, kita harus mencar-mencarnya ke berbagai tempat. Jadi kalau menurut saya itu minimal dibagi 2 atau 3 tempat. Jadi ini contohnya adalah ikan angler ya. Jadi ini adalah jenisnya itu yellow jacketed tiger. Jadi ikan angler itu biasa dikenal dengan nama lainnya itu adalah gupi mini. Jadi ini sebenarnya nama latinnya itu Poecilla winge ya, kalau tidak salah. Poecilla winge itu sebenarnya kalau di alam liar ini sering ditemui, yaitu ikan cere. Ikan cere itu satu nama dengan ini, nama ilmiahnya sama. Hanya bedanya ini jenisnya adalah yang hias. Jadi yang jantan itu dia muncul warna yang sangat bagus atau motif yang sangat bagus. Jadi dia ini untuk harga itu tentunya berkali-kali lipat dengan ikan cere ya. Nah, untuk kasus ini ikan cere ini bukan ikan cere, ikan angler ini dia ini lebih mudah dibudidaya. Jadi biasanya kalau ikan gupi kan, terutama yang berkualitas itu kan kita harus menyortir dulu ya, menyeleksi dulu mana yang menurut kita bagus, kemudian kita sortir, nanti anakannya hasilnya bagus. Tetapi untuk gupi mini ini kita sebenarnya tidak perlu menyortir. Jadi cukup dimasukkan ke dalam satu wadah, nanti dia akan berkembang biak dan 90% atau 95% itu nanti keturunannya akan mirip seperti ini. Jadi jarang sekali muncul rijekannya. Jadi bagusnya memelihara gupi mini ini buat kita yang males ya, maksudnya males mengotak-atik, males menyortir, males ini itu. Nah, itu sangat bagus karena tidak perlu banyak aktivitas. Jadi kita hanya taruh saja di dalam bak, nanti dia akan beranak pinak banyak. Nah, kemudian anakannya bisa dijual, terutama yang sudah bermuncul warnanya seperti ini ya. Dan ini sudah bisa dijual. Karena untuk ikan angler ini dia ini 90% itu nanti akan menyerupai induknya, dengan catatan ini harus satu jenis ya. Ini betinanya juga harus yellow jacket tiger, kemudian jantannya juga yellow jacket tiger untuk yang jenis itu. Nah, kemudian walaupun begitu, jadi gupi mini ini dia juga mempunyai kelemahan ya. Jadi indukannya tuh yang betina ini rata-rata mirip ya, mirip seperti dengan betina yang lain. Misalnya yellow jacket tiger yang betina ini mirip dengan betinanya angler blue star misalnya, atau betinanya angler red scarlet. Jadi kadang itu misalnya secara tidak sengaja ada betina masuk ke sini misalnya, kemudian kawin beranak pinak. Nah, itu nanti akan membuat ikan kita nanti bukan lagi murni yellow jacket tiger ya, tapi sudah ada hybridnya, sudah ada campurannya, sudah ada cendolannya bahkan. Jadi itu kelemahannya. Jadi betinanya ini kadang mirip. Jadi kalau misalnya pelihara ikan angler itu jangan terlalu bersebelahan ya. Misalnya ini sama sini. Nah, ini misalnya jenisnya misalnya angler blue star, terus ini angler angler jacket tiger. Nah, takutnya nanti yang betina loncat ke sini, nah kemudian dia beranak pinak di sini, menghancurkan keturunannya yang ada di sini. Jadi nanti keturunannya jadi nggak jelas, kok muncul warna ini, kok muncul warna ini. Jadi itu kelemahannya. Tapi untuk misalnya ini memang ini betinanya adalah yellow jacket tiger, kemudian ini jantannya adalah yellow jacket tiger juga, itu biasanya 95% atau 90% itu anakannya nanti muncul seperti itu.
Biasanya selain itu juga muncul yang jenis blonde, yang jenis warnanya kayak albino tetapi matanya masih hitam. Itu biasanya nanti juga ada yang muncul seperti itu. Itu biasanya karena sering dikawinkan sedarah. Lama-lama kan menjadi genetiknya menjadi apa ya, semacam kelainan. Nah nanti muncul yang blonde. Kemudian kalau blonde kawin blonde, nanti lama-lama muncul yang albino. Itu sebenarnya bukan apa ya, bukan sesuatu hal yang langka, tetapi itu kalau menurut saya itu karena memang kelainan genetik karena terlalu banyak dikawinkan sedarah. Nah itu saja. Nah tadi kembali ke temanya. Nah kenapa kita harus memisah-misahkan, padahal kan biarpun tidak dipisah-pisahkan kan nanti akan beranak pinak banyak ya. Nah kenapa kita harus pisahkan indukannya ini? Misalnya ini sudah beranak pinak banyak, nah kita pisah-pisahkan lagi, atau ini langsung kita bagi dua. Ini kan ada 4 ekor kan, nah satu di sini misalnya, nah satunya tetap di sini. Itu karena untuk menghindari wabah penyakit ya. Jadi ikan elder ini kan ikan yang mudah sekali pindah alam ya. Jadi karena dia ini posturnya kecil, sekali kena penyakit itu 90% pasti akan pindah alam. Beda dengan ikan besar. Kalau ikan besar itu kan organnya itu kan agak rumit ya, agak komplit, ada kompleks ya. Jadi susah, masih ibaratnya dia masih ada ketahanan hidupnya, maksudnya sel-sel yang bisa membuat dia tetap hidup. Nah untuk ini ikan gupi mini seperti ini, dia ini sangat sederhana sekali, seperti juga ikan gupi. Nah sekalinya kena penyakit itu sering sekali langsung pindah alam. Jadi 80% ketika ikan ini kena penyakit, dia akan pindah alam. Oleh karena itu kita harus berjaga-jaga dengan itu, yaitu dengan membagi akuarium itu menjadi, atau tempatnya ini, tempat ikan ini menjadi beberapa akuarium. Misalnya jadi 2-3 akuarium atau 5 akuarium khusus untuk satu jenis ikan ender seperti ini ya. Misalnya kalau kita fokus sebagai peternak ikan ender misalnya, jadi tidak hanya satu jenis itu di dalam satu tempat, karena itu berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi dulu saya pernah mencoba budidaya itu angler yang jenis blue star. Nah jadi angler ini kan saya letakkan di sini. Ini kan akuarium yang sangat panjang. Jadi saya biarkan di sini, akhirnya mereka beranak pinak lama banget, banyak banget. Dan masalahnya itu tidak saya pisah lagi ke tempat lain. Jadi semuanya ada di sini, si angler blue star tersebut. Jadi tidak saya pindahkan ke akuarium lain, karena waktu itu akuariumnya juga masih penuh ya. Nah karena itu saya biarkan aja. Nah masalahnya saya kan sering nyirim sering nyetok ikan juga kan. Nah saat kita menyetok ikan itu kan kadang yang ikan kita bawa atau kita beli itu kan kadang mengandung suatu penyakit ya. Nah oleh sebab itu tiba-tiba akuarium yang di sini ini yang harusnya sehat itu juga mengalami masalah, jadi kena suatu wabah. Jadi kemungkinan itu tertular dari jaring ya, jaring yang saya pakai secara massal. Jadi misalnya jaring kayak gini kan, nah saya pakai untuk nyerok ini misalnya. Ini kan baru saya beli kan. Nah kemudian saya pakai untuk nyerok di daerah sini lagi. Nah jaring inilah yang nanti bisa menularkan penyakit. Nah jadi misalnya jaring yang di sini kemudian kita pakai, nah di sini itu nanti akan menularkan penyakit. Nah itu menyebabkan koloni ikan gupi yang ada di akuarium ini itu langsung mengalami kematian massal. Jadi karena itu tadi kan sistem tubuhnya itu kan sangat sederhana sekali, jadi sekali kena penyakit langsung mati massal semua.
Jadi yang tersisa tuh hanya keong-keongan sama udang-udang yang ada di sini. Nah, ini anakan ikan baru ya. Ini hanya menceritakan ulang aja. Jadi ini jadi kisahnya seperti itu. Nah, akhirnya setelah mati massal itu, hasil saya tidak punya lagi itu tadi, indukan ikan blue star atau ikan blue star, gupi mini blue star yang banyak sekali itu. Nah, belajar dari pengalaman itu, nah sebaiknya kita harus memisah-misahkan ikan ya, biarpun satu jenis dan biarpun ikan tersebut keturunannya itu tidak perlu diseleksi. Jadi 90% nanti keturunannya itu seperti indukannya, jadi tidak perlu diseleksi. Seperti ikan gupi yang Poecella reticulata itu kan, dia kan harus diseleksi kan untuk menghasilkan yang bagus kan, jadi harus dipilih seleksi. Kalau ikan angler ini tidak perlu diseleksi Pak, pasti anakannya seperti itu tadi, seperti indukannya. Nah, namun walaupun begitu kita harus memisah-misahkan ya. Misalnya di sini 50 ekor, kemudian di sini taruh lagi 50 ekor. Jadi nanti ketika yang sini kena penyakit massal, nah di sini masih bertahan. Nah, kemudian yang kedua kita harus juga jangan menjaring atau menyendirikan jaringnya atau alat untuk menangkap ikan. Misalnya kalau kita punya akuarium 5, nah sebaiknya jaringnya juga ada 5. Jadi misalnya ini kan misalnya saya ada contohnya ada 2, nah berarti jaringnya ada 2, ini khusus untuk jaring yang ini untuk khusus jaring yang ini. Jadi nanti jaring ini tidak dipakai secara bergantian. Jadi misalnya ini terserang penyakit jaring ini, nah ketika saya cemplungin di sini itu bisa nanti menyebabkan penyakit. Jadi 2 akuarium ini bisa mati massal. Jadi ini kena penyakit, ini akan kena penyakit. Tetapi kalau kita menjaga kebersihan, misalnya ini satu aja, satu jaring untuk ini, nah itu akan dijamin akan aman. Itu pernah saya lihat di YouTube ya, tentang apa itu, pokoknya ikan koi. Jadi peternak ikan koi tersebut dia menggunakan cara seperti itu. Jadi kolamnya itu satu kolam satu jaring. Nah hasil dia bisa lolos dari itu tadi, apa itu yang penyakit koi itu, KHV atau apa itu ya, koi herpes virus atau apa. Nah dia bisa lewat dari masalah itu, padahal di tempatnya itu sedang terjadi wabah. Jadi banyak sekali yang petani-petani itu yang mengalami kegagalan itu. Tapi saya lupa nama judulnya apa, karena itu saya tonton YouTube-nya itu sudah lama banget, mungkin 2010-an mungkin. Nah kemudian untuk apa ya, untuk ikan angler seperti ini atau ikan pada umumnya lah, ikan apa aja itu memang harus dipisah-pisah ya. Biarpun ini aman, tidak perlu dipisah, nanti dia akan berkembang biak di sini. Nah tapi kita harus memisah-misahnya agar nanti kita punya cadangan indukannya, jangan sampai nanti indukannya mati semua. Nah untungnya untuk ikan ini kan penyakitnya itu kan disebarkan dari air ya, beda dengan burung misalnya. Burung itu kan penyakitnya disebarkan oleh udara. Jadi biasanya kalau peternak burung itu biasanya dia memakai sistem plasma ya. Jadi misalnya ada 5 indukan, nah biasanya 2 dititipkan plasmanya itu, atau dititipkan temannya, atau kemudian 3 dia rawat, atau mungkin 2 dia rawat, satunya titipin temannya yang A, satunya titipin temannya yang B, satunya titipin yang C. Itu kan untuk menghindari suatu masalah. Jadi misalnya tiba-tiba burungnya itu meninggal karena suatu penyakit, nah dia masih punya cadangan. Misalnya yang punya yang dia pelihara 2 pasang indukan itu kan mati semua, nah dia masih punya cadangan di tempat temannya tadi itu. Jadi biasanya mereka memakai sistem plasma untuk yang besar ya, contohnya ya peternak
burung unta itu kan dia memakai sistem seperti itu, karena kalau misalnya mengalami kematian nanti juga tidak ada indukan juga harus mulai dari nol kan, padahal burungnya kan harganya mahal sekali. Jadi memakai cara seperti itu. Nah kalau untuk ikan juga untungnya itu kan penularan penyakit kan lewat air, jadi yang harus kita jaga itu adalah kualitas airnya. Jadi misalnya ada akuarium yang terkontaminasi dengan penyakit, jangan kita mencoba atau membuat, misalnya ini ya, ini terkontaminasi dengan penyakit, nah kita jangan mencoba ini tadi menaruh biarpun setetes air ini ke dalam sini, karena nanti akan menyebabkan daerah atau akuarium yang ini juga nanti akan terserang penyakit. Nah salah satu caranya adalah dengan itu tadi, jangan memakai jaring secara bergantian atau seser. Nah kalau saya sih biasanya hanya mendeteksi saja. Misalnya kalau di sini ikan itu terlihat ada yang sakit atau kondisinya itu kurang fit lah, itu saya biasanya memakai jaring atau seser cadangan. Jadi seser yang memang khusus untuk ikan yang sakit. Nah misalnya contohnya ini seser khusus ikan yang sakit ya, ini hanya contoh saja. Jadi ini nanti saya pakai ketika misalnya saya melihat di sini ada ikan yang sakit atau ikan yang sudah pokoknya kondisinya sudah sekarat gitu kan. Nah ini saya pakai untuk misalnya menangkap ikan, memindahkannya ke tempat karantina misalnya. Dan kemudian jaring ini tidak saya pakai untuk menyerok ikan yang sehat, karena dikhawatirkan nanti jaring ini akan tertular oleh penyakitnya. Nah kemudian setelah tidak dipakai, sebaiknya jaring ini disterilkan. Ini bisa disterilkan caranya dengan menyiramnya dengan air panas atau merendamnya atau merebusnya. Jadi dengan seperti itu nanti tidak akan terjadi penularan secara massal ya. Apalagi kalau saya kan sering nyetok ikan dari luar. Nah untuk isi stok toko kan, nah takutnya stok ikan dari luar itu membawa penyakit ya. Nah dengan menggunakan metode itu bisa menghindari penularan secara massal. Jadi misalnya kalau ada ikan baru juga jangan pakai jaring yang terbiasa kita pakai. Usahakan pakai jaring sendiri dulu. Jadi jaringnya ini sendiri dulu sampai kondisi ikannya itu benar-benar terlihat sehat atau dia sudah beradaptasi dengan air ya, dengan air yang ada di tempat kita. Nah nanti kalau sudah dia beradaptasi dengan air di tempat kita, nanti bisa kita pakai jaring yang biasa kita pakai. Jadi hal ini kelihatan sepele, namun ini bagi kayak saya ini yang pelaku ikan hias ini, kalau kita ceroboh itu bisa menangis ya, menangis ya, karena itu tadi, karena modalnya habis, karena itu tadi, karena ikan-ikannya lakunya sama yang beli malah itu tadi, yang malaikat pencabut nyawa itu tadi yang beli ikannya kan. Nah jadi itu tadi, jadi kenapa kita harus memisah-misahkan ikan misalnya saat budidaya itu, karena itu tadi untuk menghindari kematian massal tadi. Jadi misalnya contohnya ini kan yang paling gampang aja, ini ikan gupi mini. Nah kemudian misalnya ini ada 2 pasang, nah kita pisah aja, satu di sini misalnya, satunya taruh di sini. Alasannya apa? Biar nanti kalau yang sini bermasalah kena penyakit, yang sini masih bisa hidup ya, buat cadangan kita nanti. Jadi kemudian kita harus juga menjaga juga kesehatannya atau kebersihannya atau kesterilannya. Dengan misalnya sudah ketahuan ini sakit, jangan kita menyerok dengan memakai jaring yang sama. Misalnya ini kan ikan yang sakit, nah kita serok-serok sini, misalnya kita bersihin kayak debu-debu apa, kayak ini yang kotor-kotoran ini kan di genangan, di permukaan, kemudian kita pakai juga buat bersihin permukaan yang di sini. Nah nanti ini penyakitnya akan menular di sini.
Nah, jadi itu. Jadi ini hanya sepele sebenarnya, tetapi kalau kita ceroboh ya nanti akan menyebabkan kematian massal, karena penyakit pada tubuh ikan ini penyebarannya tuh lewat air ya. Jadi itu saja. Jadi kita harus memperhatikan masalah kecil seperti itu. Jadi sampai di sini saja. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam.